3. Halo, selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini, saya atas nama Lointaran Sari Dewi dan rekan saya, Carlo Krasnanda, itu akan menjelaskan final project dari toko reseller. Oke, jadi pada sekarang itu kami akan menjelaskan apa-apa saja yang kami perlukan dalam membuat project ini. Pertama, kami membagi beberapa package untuk project tugas besar ini. Yang pertama ada aset. Nah, aset itu kami menyimpan gambar-gambar yang sekiranya bakal jadi template untuk desain kami. Ini ada frame keyword, ini ada frame untuk di halaman loginnya seperti apa. Jadi kami menaruh semua aset-aset berupa frame maupun logo di bagian aset. Di sini juga ada database. Di package database ada sebuah proses, itu adalah DB connection. Oke, akan saya jelaskan. Jadi di DB connection ini, basicnya adalah sebuah kelas untuk menyambungkan antara NetBeans yang berupa project kita toko reseller ini dengan database MySQL yang kita punya. Jadi kita harus menghidupkan exam dulu, baru kita nyalakan port di bagian MySQL-nya, itu yang paling penting. Setelah itu kita langsung menyambungkan koneksi dengan NetBeans-nya. Jadi kita mengimport beberapa package juga atau library. Jadi kita membutuhkan yang namanya library MySQL GBDC driver. Lalu kita import package-nya itu di GBDC sama SQL connection-nya. Lalu kita buat connection-nya di sini. Di sini ada kita harus set server name dulu, root-nya seperti apa. Jadi user-nya itu namanya root. Terus password-nya itu karena nggak ada password jadi kosong. Terus di sini lalu nama database-nya dan port number-nya. Jadi port number itu yang ada di sini. Oke, setelah itu kita tinggal try aja untuk get koneksinya. Jika misalnya koneksinya gagal, itu akan keluar message atau pesan di bagian sini, di bagian output. Jadi biasanya kalau kita close, itu langsung ada message kalau misalnya koneksinya memang gagal. Oke, selain itu ada di admin. Untuk Carlo, mungkin bisa dijelaskan untuk bagian adminnya dari landing page. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian admin yang dimana terdapat kelas landing page, dan ini merupakan tampilan landing page dari adminnya. Dapat aset barang dan update barang. Untuk codingannya sendiri, yang pertama ada sistem untuk exit yang berguna untuk mengeluarkan dari sistem landing page admin. Kemudian ada dispose. Kemudian ada untuk menuju ke menu aset return. Kemudian ada codingan untuk menuju ke update barang. Kemudian kita ke kelas update barangnya, dan ini merupakan tampilan dari kelas update barangnya. Terdapat fitur update, hapus, tambah, dan terdapat tabel di atasnya. Dan untuk codingannya sendiri, nama kita terlihat ada public void yang untuk menampilkan barang, yang dimana prepared statement to research set result default table model new default tabel model untuk menampilkan nama tabel, dengan model add column nama barang untuk menampilkan nama barang, harga barang untuk menampilkan harga barang, dan stok mendapatkan judul pada stok. Kemudian ada string SQL yang digunakan untuk database connection, melakukan connection dengan database yang terdapat di SQL log-nya. Kemudian ada model add row yang mengambil data dari tabel.
getString 2 yang berarti mengambil data pada kolom 2 dan seterusnya. Dan ada set model yang untuk mengeset data pada tabel. Kemudian ada string nama, getText. Ini ada statement DB koneksi lagi untuk menyambungkan koneksi pada SQL Yoke. Kemudian ada nama is empty, harga barang is empty, dan stock is empty. Kemudian ada statement dan untuk execute update-nya. Dan terdapat di situ juga ada gOption pin yang dapat menghasilkan show message data berhasil ditambahkan. Dan ada jika terjadi kesalahan, gOption pin-nya akan menampilkan tidak boleh ada data yang kosong. Kemudian ada delete barang, fungsi delete barang yang digunakan untuk mendelete barang, dan codingannya ada prepare statement-nya, kemudian ada string nama getText, kemudian ada juga koneksi untuk database yang terhubung ke SQL Yoke-nya. Kemudian ada string query-nya untuk delete from barang, nama barangnya, untuk mendelete nama barangnya. Dan ada gOption pin-nya yang akan menampilkan message yang berdialog data berhasil dihapus. Kemudian ada codingan update barang yang berfungsi untuk mengupdate barang. Kemudian ada di codingan terdapat prepare statement-nya yang berisikan string query SQL untuk mengupdate barangnya. Kemudian ada statement seperti tadi di atasnya kurang lebih sama, dan ada gOption yang akan menampilkan data berhasil diupdate ketika prosesnya berhasil dilakukan. Dan ada update barang itu untuk menampilkan nama barangnya juga secara otomatis. Dan di situ ada delete barang, ada codingan untuk delete barang, ada insert barang juga, dan ada update barangnya. Nah, untuk delete barang yang ditampilkan di sana untuk memanggil metode dari delete barang, sedangkan insert barangnya untuk memanggil metode dari insert barang, dan yang terakhir ada update barang untuk memanggil metode dari update barang. Kemudian ada tabelnya untuk menampilkan data pada tabelnya yang bersifat yang bersifat dan diset secara mouse click, yang terdapat nama barangnya, harga barangnya, jumlah barangnya atau stoknya. Oke, baik, saya akan menambahkan sedikit untuk di bagian ini. Jadi di bagian ini itu ketika kita akan mengeklik dari tabel, itu akan keluar langsung di set text nanti di bagian nama barang, stok, maupun harga barangnya. Jadi di sini kita set dulu default tabel modelnya seperti apa ke data get modelnya. Nah, ketika model tersebut diklik, itu akan menempatkan value at data selected row. Jadi selected row 0 ini berarti tabel yang ada di indeks pertama. Jadi tabel di indeks pertama ini yang akan di select value-nya. Sedangkan 1 berarti data yang ada di indeks kedua, dan kalau yang selected row yang ada di kedua berarti yang ada di indeks ketiga. Mereka semua akan didapatkan walaupun berbeda dulu tipe datanya, nanti diubah jadi string semua, disimpan dengan nama variabel seperti ini. Lalu nanti di-set secara otomatis ke set text. Seperti itu. Lalu Carlo untuk gOption-nya. Untuk gOption-nya akan kembali saya jelaskan. Di sini ada gOption yang menampilkan pilihan yes untuk ke menu upset, no untuk keluar, dan cancel untuk tetap pada laman update barang. Yang pertama, jika user memilih yes, maka muncul dialog Anda memilih ke menu asset return. Jika user memilih no, maka user akan keluar dialog Anda memilih keluar. Dan jika user memilih cancel, maka muncul dialog dengan Anda memilih cancel.
Dan ini merupakan tampilan dari aset retur barang pada bagian admin. Di situ terdapat setuju dan tolak yang berfungsi untuk menyetujui dan menolak barang yang akan diretur oleh pelanggan. Yang pertama ada public void tampil retur yang berfungsi untuk menampilkan tabelnya. Dan terdapat nama-nama dari masing-masing kolom yang akan ditampilkan. Pertama ada kolom nomor, nama pelanggan, nama barang, jumlah barang, jenis kerusakan, dan status. Sedangkan string SQL ini untuk menampilkan data-data ke tabel yang berasal dari data-data pada tabel retur dan dengan menggunakan query select all. Dan ada statement DB connection yang seperti saya jelaskan untuk mengkoneksikan kepada database-nya. Dan ada SQL exception yang menampilkan pesan jika error atau validasi. Habis itu ada dapat void setuju untuk mengecek update barang pada status jika admin setuju untuk menyetujui barang yang ingin diretur. Yang terdapat string rusak maka setuju. Jika admin tidak setuju dengan retur dari pelanggan, maka ini merupakan codingan dan akan menampilkan pada bagian returnya tidak setuju. Oke, baik. Jadi sebenarnya kurang lebih untuk tampilan pegawainya seperti itu. Untuk query ini juga sama seperti yang tadi, tapi beda fungsinya. Jadi ini itu untuk menselect dari ketika kita membuat tabel. Jadi akan bisa langsung di set text. Begitupun yang ini tinggal dipanggil-panggil saja metode yang tadi. Oke, jadi kurang lebih codingan untuk pegawai seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan ke bagian khusus untuk pelanggan. Jadi basicnya seperti ini. Nah, di sini kan tampilan dari menu utama atau halaman pertama yang akan didapatkan oleh user maupun admin ketika mereka baru login. Nah, ketika login sebagai admin, maka tampilan yang akan didapatkan pertama kali adalah tampilan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, oleh Carlo, yaitu accept barang dan update barang. Nah, tetapi jika di halaman login ini user memilih login sebagai pelanggan, maka dia akan ketika berhasil login itu akan ke tampilan menu seperti ini. Jadi antara pelanggan maupun pegawai atau admin itu mendapatkan user interface yang berbeda. Kalau pegawai seperti ini, sedangkan pelanggan seperti ini. Oke, lalu kita lanjutkan ke pembahasan di pelanggan. Jadi ada yang namanya login. Kalau login itu kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Di sini ada text field yang page maupun bordernya udah dihapus. Terus untuk source code-nya juga ada metode di sini saya buat secara terpisah. Namanya public void login. Jadi di sini adalah untuk menselect pelanggan dengan nama pelanggan dengan nested query-nya itu where nama pelanggan maupun password-nya apakah sama dengan apa yang diinputkan. Kalau misalnya password-nya tidak cocok misalnya dengan apa yang ada di database, maka dia nggak berhasil login dan malah menampilkan message dialog. Jadi basicnya ini tuh untuk melihat apakah inputan yang diinput nanti di nama maupun password-nya itu oleh pelanggan apakah sama dengan apa yang ada di database. Nah, ketika udah berhasil login, baru user akan ke tampilan menu ini. Oke,
Untuk admin juga kurang lebih sama, jadi kita tinggal manggil ini aja, tapi dengan tabel yang berbeda. Lalu di sini ada sign up-nya. Jadi di sign up ini ketika user itu belum memiliki akun sama sekali. Nah, sign up bisa diakses lewat halaman utama langsung dengan mengklik don't have any account, atau ketika di login itu mengeklik sign up. Jadi sign up bisa diakses di kedua tempat itu. Jadi di sini ada inputan nama, password, konfirmasi password. Di sini juga ada checkbox, dua checkbox. Misalnya user ingin interface-nya itu kelihatan tampilan huruf, bukan bintang gitu. Itu bisa dipilih oleh user sendiri. Terus di sini ada email, di sini ada nomor telepon, dan di sini ada alamatnya. Dan ketika mengklik register, maka akun user akan terdaftar di database kita. Jadi kurang lebih simpelnya seperti ini. Kita dapatkan dulu connection-nya, boleh seperti ini sih dulu. Atau nggak seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Terus kita buat, tapi di sini saya buat langsung metodenya di yang langsung udah ada event-nya. Kalau tadi di login site itu kan saya buat metode yang berbeda, nanti ketika ada event-nya di sini login berarti ada sebuah event yang namanya mouse click. Jadi basically kita semua event itu hampir semuanya ada mouse click-nya karena kita pakai label. Jadi ketika ada suatu event mouse click di JLabel 1 di mana adanya tampilan login ini, maka itu akan memanggil metode yang tadi udah kita buat. Kalau di side up itu kita langsung tulis di bagian eventnya aja. Jadi kita mendapatkan teks dari file nama, password, email, telepon, alamat, dan konfirmasi semuanya. Lalu di string ke query. Di query-nya itu berupa insert into. Jadi query insert into itu emang berfungsi untuk menginsert value ke dalam sebuah tabel. Yaitu ada tabel pelanggan dengan value nanti di nama pelanggan, password, telepon, email, maupun alamatnya. Jadi ini value yang akan diinputkan. Nah, tanda tanya ini itu mewakili set string. Jadi set string ini yang mewakili tanda tanya. Jadi sesuai urutan. Kalau misalnya ini pertama, berarti ini set string 1. Kalau 2, berarti ini mewakili set string yang kedua, yaitu password, dan selanjutnya. Misalnya kalau passwordnya udah equal sama konfirmasinya, maka bisa langsung di execute statement atau SQL yang tadi dengan menggunakan execute update. Oke ya, kalau execute update itu digunakan untuk insert into, update maupun delete. Nah, tapi kalau execute query kayak yang di sini, ini kan pakainya execute query, itu emang digunakan khusus untuk select dan lainnya. Kalau sign up itu biasanya untuk insert, update, maupun delete. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan pengubahan data itu biasanya menggunakan execute update. Oke. Lalu ini untuk kondisi untuk checkbox-nya, kan di sini kita ada checkbox itu. Kalau misalnya dicentang atau diselected, itu passwordnya itu akan kelihatan char, tipe data char. Nah, kalau misalnya nggak diselect, berarti passwordnya itu tampilannya bakal bintang-bintang kayak gitu. Oke. Jadi untuk login kurang lebih sama sign up, kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih kalau misalnya ini udah, berarti kita tinggal ke bagian dari menu. Jadi ini ada menu-menu yang ada di pelanggannya, di sisi pelanggan. Di menunya tuh ada lihat produk, transaksi, pembayaran, maupun retur. Di sini ada tombol untuk logout,
di sini adalah informasi untuk user sendiri. Jadi informasi ini dapat berupa status retur dari pelanggan. Oke, jadi kalau kita ngeklik ini, ya ini lihat ada beberapa kelas yang dipanggil ketika kita mengeklik mouse klik di tombol menu, kita klik maka ada gini. Oh ya, pada masukan dari Bapak dosen sebelumnya. Jadi ketika seseorang login, hanya itu aja yang boleh melakukan transaksi. Jadi kita telah men-setnya. Di sini ada label. Nah, ketika login, kita kan memasukkan sebuah nama ya. Sebuah nama, itu kita simpan di bagian, ininya. Di bagian nama loginnya. Di name ini kita simpan nama orang yang login pada saat itu. Jadi caranya adalah kita set dulu di menunya itu ada label, pastikan di bagian code properti ini variable modifier. Pokoknya caranya gimana? Kalau sederhananya bisa menggunakan dari propertinya langsung atau kalian set langsung JLabel, value dari JLabel, dari JText file, itu adalah public static. Biasanya secara otomatis, variable modifier-nya itu adalah bertipe private, bukan public. Jadi kita harus ubah dulu semuanya menjadi public static. Nah, setelah di public static, baru kita bisa memanggil di bagian ini. Jadi kita bisa mengeset label tersebut dengan nama sesuai dengan login orang yang login gitu. Jadi kita oleh karena itu kita bisa mendapatkan value dari nama orang yang hanya login pada saat itu. Oke. Nah, oleh karena itu nanti di sini akan muncul tampilan orang yang login. Di sini juga ada untuk menampilkan, tapi ini nanti dia ke menu transaksi. Jadi di transaksi juga akan di-set secara otomatis nama siapa yang login. Oke, dari ini tuh kalau di menu dia tinggal memanggil kelas-kelas aja. Karena basicnya itu dia tinggal ngeklik mau ke menu apa. Cuma di sini ada G option kalau dia misalnya mau keluar. Kalau dia milih yes untuk keluar ya dia akan keluar. Kalau misalnya dia milih no berarti dia bakal ke halaman utama. Kalau cancel berarti dia nggak jadi melihat apapun. Begitupun di sini di retur juga bakal kelihatan namanya siapa, jadi tampilan untuk retur juga bakal hanya orang yang login itu aja. Oke. Terus kita lanjutkan ke lihat retur tadi. Oke, kalau lihat retur ini dia sederhana. Dia hanya untuk menampilkan status dari retur yang ada di punyanya dia. Jadi, misalnya kalau seseorang itu ingin retur barang, kan itu apa disetujui atau enggak. Jadi, misalnya kalau disetujui atau enggak, dia bakal tampil di sini nanti ketika pelanggan itu login dan melihat apakah status returnya itu disetujui atau tidak. Jadi, ketika mereka cek, pasti bakal kelihatan tabel barang-barang yang dia retur, apakah disetujui atau tidak. Kalau misalnya enggak diklik ini, maka tampilan tabelnya itu akan kosong. Nanti di sini juga kelihatan nama siapa yang bakal login. Itu source code-nya biasa, itu bakal set dulu untuk tabelnya seperti apa. Lalu ini untuk nama-nama kolomnya, lalu set text untuk di sini, dicari itu berupa nama yang login. Itu didapat dari sign up yang tadi, di login yang tadi, jadi langsung di set gitu dia kan. Lalu tinggal di select from retur where nama pelanggan. Ya seperti biasa, lalu di get connection-nya dan di set value yang menjadi nested query-nya seperti apa. Ini set string-nya. Ini untuk
mengambil data dari tabel ya. Jadi ini adalah mode add row-nya, tergantung dari tabel yang pengen kalian tampilkan gitu value-nya. Di sini kan ada result getting 1, 2, 3, 4, 6. 5-nya nggak ada. Berarti tabel dengan di tabel apa nih? Tabel retur di tabel kelima, di kolom kelima maksud saya, itu nggak bakal ditampilkan. Jadi hanya di kolom 1, 2, 3, 4, sama 6 aja yang bakal ditampilkan. Jadi kayak gitu juga, di sini juga tinggal nambahin atau manggil-manggil kelas yang mau ditampilkan ketika mengklik sesuatu. Ini tinggal manggil metodenya doang karena metodenya udah dibuat di sini. Lalu selanjutnya ada di menu 1, ada dilihat produk. Jadi ini kan program kita ini antara produsen dan toko reseller. Jadi reseller ini merupakan penjual pihak kedua. Jadi bukan fix pelanggan akhir, tapi mereka adalah penjual pihak kedua. Nah, di sini mereka bakal melihat apakah barang yang ingin mereka beli itu stoknya emang masih ada atau enggak gitu. Jadi kan biasanya kalau reseller itu belinya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Gitu. Jadi mereka bisa mencari lewat keyword yang telah disediakan di sini, apa ada rok, kemeja, jaket, dress, ataupun kaos. Jadi karena di sini memakai event yang namanya key release, jadi ketika diklik, ketika diketik, itu bakal langsung muncul. Jadi nggak perlu diklik atau apapun, bakal langsung muncul. Karena event yang dipakai itu adalah key release. Di sini juga sama, untuk menampilkan tabelnya, tinggal buat metodenya. Metodenya seperti ini. Jarinya seperti ini, tinggal dipanggil di utamanya, lalu tinggal manggil-manggil aja. Itu kurang lebih sama sih. Untuk dilihat 1, untuk 2 itu transaksi, untuk kode sama nama itu secara otomatis akan diisi untuk jumlah kita input sendiri usernya. Barang itu kita pakai combo box. Jadi data-data barangnya itu berasal dari database juga. Nah, awalnya kita memasang tabel di sini, tapi karena secara estetika itu kelihatan agak kurang bagus, jadi kita liatin total belanja pada satu kali transaksi itu aja. Kalau misalnya user ingin menambah barang, ya tinggal klik barangnya aja. Kalau udah selesai tinggal di submit. Oke, cara kerja dari tampilan nama. Tampilan nama ini lebih ke tampilan barang sih sebenarnya. Jadi salah nama aja nih, salah nama metode aja. Di ini itu fungsinya untuk menampilkan barang yang bakal ada di combo box. Jadi ini bakal di add item ya, caranya di add item untuk di combo box. Pertama pasti ada prepared statement sama result set. Jadi kalau untuk query yang akan menampilkan sebuah result, itu misalnya select, itu kita wajib ada yang namanya result set. Kalau misalnya delete, insert into, dan update itu kan sifatnya mengubah ya. Jadi result set itu nggak perlu. Kalau misalnya select, karena dia akan menampilkan sebuah result, karena result atau sesuatu, maka kita perlu yang namanya result set. Jadi string query-nya itu select from barang. Jadi di combo box itu akan ditampilkan nama-nama barang di sini. Jadi kalau resultnya berhasil, maka akan di-add itemnya yang resultnya itu didapatkan dari string di kolom nama barangnya. Oke, setelah itu ini nama pelanggan. Nama pelanggan ini itu udah nggak dipakai. Oh ya, ini auto ID-nya. Auto ID-nya itu yang membuat kodenya itu secara otomatis akan melakukan increment, ya namanya increment, dan reset secara otomatis. Kita juga set untuk editable-nya itu properti di edit-nya tuh kita nonaktifkan ya, jadi kondisinya false. Nah, kita juga select dulu dari ID transaksinya seperti apa, ID-nya namanya seperti apa. Misalnya itu di reseller,
transaksi. Oke, ini kan udah ada nih ID-nya. Jadi kita ngambil dari ID ini, ID TR ini. Jadi stringnya didapetin dari sana. Nah, itu juga kita bakal order by dan limitnya itu 1 untuk muncul. Jadi biar nggak banyak gitu muncul, jadi kita limit 1 aja. Oke, terus kita seperti biasa get connection. Kalau result-nya udah benar, maka value yang didapatkan di ID transaksi itu bakal ditambahkan dengan substring integer, itu akan dirubah menjadi nanti menjadi string. Ini seperti ini, dirubah menjadi string dan akan dilakukan increment. Oke, setelah itu string dari yang didapatkan di ID transaksi ditambah dengan angka yang dilakukan increment tadi. Oke, akan disambung dan nanti akan di-set hasilnya itu di JTIG file, di text file bernama kode. Gitu. Kalau misalnya ternyata di database-nya itu nggak ada patokan string-nya seperti apa, maka kita akan langsung set teksnya itu seperti ini, TR 03 kali. Oke, oleh karena itu dia bisa auto ID, atau ID-nya itu langsung secara otomatis ada. Oke, selain itu, untuk insert kayak gini, jadi kurang lebih sama kayak di site up itu, tapi value-nya itu beda karena kita akan memasukkan data ID, nama pelanggan, data barang, dan lain-lainnya ke dalam tabel. Nah, di sini juga ada beberapa setelah di execute update, setelah query-nya itu di execute, itu bakal kita memanggil suatu metode di sini ya, namanya jumlah transaksi. Jadi jumlah transaksi ini adalah sebuah ini ya kalau nggak salah. Oh ya, jumlah transaksi itu adalah kita memanggil sebuah store prosedur. Store prosedur yang telah kita buat di Oke, jadi kita telah membuat yang namanya store prosedur. Di bagian sini kita ada store prosedur untuk total transaksi misalnya. Jadi di sini itu adalah untuk menjumlahkan harga barang dan jumlah beli dari yang user inputkan. Jadi nanti bakal langsung diisi di field total transaksi yang ada di pembayaran. Begitupun ini, jadi caranya memanggil itu kita buat dulu store prosedurnya, itu saya gunakan GUI aja biar gampang, kalian juga bisa buat di CMD langsung untuk store prosedurnya, lalu kita tinggal call di bagian ini. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan yang namanya call able statement. Jadi nggak pakai prepared statement lagi, tapi namanya callable statement. Terus namanya saya ganti jadi SMT. Jadi ini tuh boleh aja namanya apa ya. Terus kita panggil string query-nya, ya query untuk memanggil sebuah store prosedur itu kan kita panggil dengan cara call, nama store prosedur, dan value-nya seperti apa. Oke, karena di store prosedur saya menggunakan dua-duanya itu adalah variabel ini kayaknya untuk yang harga total. Oke, untuk yang harga total itu saya mau dua-duanya itu variabel berupa variabel input, maka saya tinggal masukkan dua-duanya itu variabel input itu nama dan kode trans. Nama ini akan mewakili nama dari yang membeli dan kode trans ini merupakan ID transaksi. Oke, tinggal di execute aja. Nggak seperti yang tadi ada execute query atau execute update, ini tinggal di execute aja. Nanti metode tersebut akan diisi itu sama nama barang dan masuk kode di bagian ini. Terus juga dipanggil auto ID. Kenapa dipanggil di sini? Itu agar ketika kita ngeklik tambah di sini,
itu kodenya akan langsung melakukan increment. Jadi kalau kita panggil di sini aja itu nggak otomatis dia increment. Terus ini juga total masuk kode ini untuk ini totalnya itu untuk memanggil atau menampilkan total harga di transaksi itu dari, karena kan ini udah di execute dulu query-nya, berarti value dari harga totalnya itu udah ada di tabel. Jadi kita tinggal panggil aja totalnya di sini, terus di set nanti di text field ini. Oke, kayak gitu. Terus misalnya ada nama barangnya empty atau kosong, itu bakal ada peringatan. Jadi ini tinggal dipanggil-panggil aja metodenya yang tadi udah dibuat. Terus ini juga sama seperti tadi, itu tinggal manggil-manggil kelas yang mau ditampilkan ketika mengklik sesuatu. Oke, kita lanjut ke menu ketiga. Oke, di ketiga ini adalah jadi pembayaran itu bakal di-set langsung juga kodenya seperti yang tadi pakai auto ID, tinggal dipanggil juga metodenya tadi, namanya juga sama, itu didapat value-nya dari login. Terus tinggal pilih metode pembayaran dengan combo box. Di sini kita secara manual, bukan dari database. Jadi tinggal klik di sini transfer atau langsung, terus pengiriman juga sama. Alamat juga dari combo box itu tinggal dicari dari database-nya untuk alamat. Sebentar, ini tampilan alamat. Tuh select form pelanggan, terus kita cari result get string-nya itu di kolom alamat. Oke, setelah itu, oh iya, kalau di sini tinggal transaksi itu pakai JCalendar. Cara setnya itu adalah kita simple date formatnya dulu, jadi year, month ke day. Jadi samakan dengan yang ada di SQL Yoke-nya. Di SQL Yoke-nya kan itu juga kita pakai year dulu, baru ke month, baru ke tanggal. Jadi samakan formatnya seperti apa, baru kita ubah simple date format itu ke jadi string. Caranya seperti ini, query-nya. Query, sintaksnya. Lebih seperti itu. Oke, di sini juga ketika kita ngeklik submit, itu berarti ketika ada message berhasil menampilkan data, akan ada message lagi itu apakah mau mengeprint kwitansi. Jadi ketika print kwitansi itu query-nya sintaksnya itu seperti ini. Jadi pertama kita membutuhkan library baru yang namanya iText PDF. Jadi ini saya download versi 5-nya. Oh ya, tadi JCalendar-nya juga kita perlu ngedownload dari luar. Itu JCalendar tinggal klik aja tinggal cari aja di internet itu untuk library-nya seperti apa. iText PDF juga ada yang gratis, JCalendar juga ada yang gratis. Lebih bagus sih sebenarnya kalau iText PDF-nya itu pakai yang versi 7, tapi karena udah salah download jadi kayak yang versi 5 aja. Gak apa. Terus di sini kita buat juga metode untuk print data. Di sini untuk parameternya yang bakal diinputkan, karena kita bakal manggil metode ini di insert, jadi biar bisa. Jadi kita pakai parameter aja. Oke, nanti ini string path-nya itu bakal disimpan di mana? Nanti saya simpannya itu di D, itu di komputer saya, itu di data ini yang bakal disimpan. Oke, kalau misalnya kalian ubah jadi C, ini berarti bakal disimpan di C, itu di E, berarti di file kalian yang E.
Lalu seperti biasa ada prepare statement maupun result set. Terus kita import juga untuk teks PDF-nya di bagian dokumen. Di atas juga kita perlukan di bagian sini ini untuk import-import. Yang diperlukan itu ada dokumen exception, ada paragraf, ada tabel, sama PDF writer. Oke, setelah itu kita, ini tampilan total nilai. Jadi saya buat store prosedur lagi. Jadi store prosedur untuk di bagian PDF-nya itu berbeda. Jadi saya panggil dengan sebuah double B karena itu metode yang ada return value-nya. Jadi ini dia. Ada return value-nya, jadi saya panggil dengan double D aja. Oke, terus ini adalah parameternya juga. Oke, kita mencoba try membuat PDF writer code instant. Ini namanya itu adalah file output-nya itu ada pad. Oke, pad itu bakal di file mana. Terus ini namanya itu adalah kode teks berdasarkan dari ID pembayarannya seperti apa. Oke, baru kita masukkan query open, terus masukkan statement query-nya. Itu kita select from transaksi pasti dengan nested query where clause nama pelanggan dan tanggal transaksi. Kita execute, baru kita buat paragraf-paragrafnya. Ada tanggal, ada transaksi, jasa pengiriman, dan total tagihan. Sini kita buat tabelnya dulu dengan mendeklarasikan tabelnya, terus ini 5 ini adalah berapa jumlah tabel atau kolom, maksudnya kolom yang kalian butuhkan. Kalau misalnya 5 ya 5, kalau 6 ada. Kalian punya 6 kolom, misalnya saya kan ada nama, barang, jumlah, total, tanggal. Misalnya kalian pengen nambahin alamat di sini di tabel ini, berarti kalian tinggal nambahin lagi, ubah angkanya jadi 6. Ini kalau well result-nya udah berhasil, tinggal value-value yang didapat dari query select ini bakal di-set di tabel. Oke. Terus kita add tabel tersebut. Jadi pastikan setelah looping baru tampilkan untuk tabelnya agar tabelnya itu nggak muncul 2 kali. Oke, ini untuk menambahkan ke dalam PDF. Nah, bagaimana misalnya kondisinya user itu ingin nge-print kwitansi, kalau yes, itu berarti kondisinya yes, itu filenya akan otomatis kebuka. Jadi kalau misalnya filenya itu exist atau ada, itu bakal dibuka lewat sintaks ini, jadi runtime, get runtime dengan memanggil file protocol handle yang kita buat tadi. Misalnya filenya nggak ditemukan, ya bakal muncul pesan file tidak ditemukan. Oke, ini untuk insert-nya, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau misalnya udah di-execute update, tinggal panggil metode-metode yang udah kita buat tadi. Oke. Terus kalau misalnya tadi karena kita ada throw exception-nya itu ada 2, jadi kita di sini juga buat throw exception di bagian memanggil metodenya. Oke, lalu kita ke menu terakhir. Di menu terakhir ini merupakan menu untuk return. Jadi untuk kode juga otomatis, nama juga otomatis, barang juga, jenis kerusakan juga iya. Itu kurang lebih source code-nya sama sih kalau sama yang auto ID tadi. Tinggal tampilkan nama pelanggan dan insert, nanti tinggal menunggu dari si adminnya nge-ACC apa enggak. Jadi kalau udah tinggal di submit, kalau mau keluar tinggal ngeklik ini. Kurang lebih itu. Oke, untuk penjelasan source code-nya kurang lebih seperti itu, jadi kita tinggal demokan programnya seperti apa. Oke, kita akan coba untuk merun filenya. Oke,
Oke, kayak gini untuk tampilannya, seperti yang tadi udah bilang, kalau bakal ada 2 admin atau pengguna. Terus di sini misalnya kalau keluar, dia akan nampilkan selection option, apa dia yang keluar atau enggak. Terus kalau lihat barang, dia bakal lihat barang, karena nggak perlu login untuk dapat ke menu ini. Jadi tinggal klik ke meja, kalau muncul, bakal muncul, dan lainnya. Kalau misalnya dia pengen mengeklik untuk ke menu selanjutnya, itu nggak bisa. Dia harus login dulu, apakah halaman utama. Oke, kita akan kembali ke oke. Kalau ngeklik ini bakal ke sign up, jadi kita akan coba login ke bagian pengguna dulu. Oke, misalnya saya pakai point of view, saya ini nggak memiliki akun sebelumnya. Jadi kita tinggal klik sign up di sini. Misalnya saya ingin membuat suatu akun bernama terus saya juga pakai password Sari Dewi, tinggal klik view, tinggal lihat. Oke, saya bakal salahin dulu untuk confirm passwordnya, apakah error handlingnya berjalan apa enggak. Oke. Udah, kita klik register. Oke, udah ada errornya di sini. Tinggal kita samakan aja. Oke, data berhasil tambahkan, berarti akun saya telah terdaftar di bagian SQL-nya. Kita tinggal lihat di sini apa benar ada. Oke, ini ber-ID 11. Kita tinggal login aja. Oke, akun tadi. Misalnya view, ya tinggal view. Oke, di sini juga udah ada nama akunnya siapa, Sari Dewi atau siapa. Oke, lalu kita tinggal lakukan transaksi. Kita coba dari menu transaksi terlebih dahulu. Oke, ini editable-nya udah di nonaktifkan atau di false, maka ini bakal otomatis kode maupun namanya. Oke, kita tinggal klik jumlah barang yang ingin kita beli, cost balik, pensil aja. Tambah. Setelah ditambah, itu akan total muncul total pembelian dari apa yang kita beli tadi. Jadi 3 rok pensil itu harganya 300, berarti 1 rok pensil itu harganya 100. Tinggal kita lihat apakah udah ada emang. Oke, di TR2 langsung ada, lalu kodenya juga harus melakukan auto enrollment. Ceritanya saya ingin beli lagi 4 kaos hitam mungkin. Oke, tinggal diklik. Dan ya, langsung keluar. Berarti harga kaosnya itu 50.000. Terus saya misalnya beli lagi 3 kaos putih tambah. Oke, harganya tadi 120.000. Berarti bisa disimpulkan harga satu kaos putih itu 40.000. Tinggal di submit kalau udah selesai. Terus pembayaran juga seperti itu. Sepertinya masih ada error. Oke, jadi tadi namanya itu nggak mau muncul karena saya lupa untuk memanggil dia di bagian ini. Jadi saya lupa tadi nambahin ini. Jadi oleh karena itu namanya tadi nggak muncul. Sekarang udah muncul namanya secara otomatis. Nggak bisa diedit juga. Udah editable-nya dinonaktifkan. Terus tanggal transaksinya tadi itu tanggal 12 ya. Oke, tinggal masukkan. Toninya langsung saya mau langsung ceritanya tinggal Oke, tadi juga masih ada error di bagian alamat. Saya salah
salah manggil metode, jadi harusnya itu adalah di alamat, tapi saya manggil namanya malah. Oke, jadi tinggal ulang lagi 12. Terus tadi itu di sini, terus oke, Dewi udah, tinggal di submit. Oke, tinggal di print kwitansinya. Oke, kwitansinya itu sama, namanya Sari Dewi. Dengan detail barangnya itu ada rok pensil, kaos hitam, kaos putih. Terus total tagihannya itu adalah 620.000. Coba kita lihat di pembayaran, apakah benar seperti itu. Oke, benar. Jadi pembayarannya seperti ini. Dan tinggal kita kembali aja. Oke, kalau udah kalian tinggal ke menu utama. Oke, seperti yang tadi itu ada retur, karena retur kan nggak berseberangan gitu ya. Jadi dia bisa secara otomatis itu ada, jadi itu sifatnya kita nggak perlu kayak tadi antara transaksi dan pembayaran. Ya, akhirnya bisa untuk returnya namanya secara otomatis. Tapi sepertinya saya lupa menambahkan untuk agar tidak editable sebentar. Oke, tadi editable-nya itu udah dinonaktifkan di bagian namanya. Tadi kan lupa tuh, jadi udah otomatis juga. Terus barangnya juga udah rok pensil, terus jumlahnya 1, misalnya ada jahitan lepas. Itu tinggal di submit. Oke, misalnya juga tadi di kaos hitam ya. Iya, kaos hitam deh kayaknya harusnya. Di kaos hitam ada jumlah 1 juga, warnanya ceritanya luntur. Oke, submit juga. Tinggal kembali ke halaman utama. Oke, untuk mengecek apakah udah selesai apa enggak. Oke. Belum muncul karena ini tuh belum muncul karena emang belum ada data yang disubmit atau di ACC sama adminnya. Itu tinggal kita ACC. Oke, ntar kalau udah kita jelasin di bagian pegawai atau admin, baru kita akan kembali ke tombol ini. Oke, kita kembali ke ini. Terus, oh ya, tadi lihat produk kelupaan. Nah, dilihat produk ini, itu beda sama yang tadi. Kalau tadi kita ngeklik ini, itu kita harus login. Tapi kalau ini, itu kita langsung ke transaksi. Jadi, itu agak beda sih sama tadi. Oke, mari kita ke bagian login untuk admin. Baik, untuk bagian admin saya akan menjelaskannya. Coba langsung saja dan untuk login pada admin. Nah, pada login admin ini sudah di-set dengan nama Steven dan password huhu123. Kita login. Dan ini merupakan landing page halaman utama dari admin yang terdapat 2 menu, ada accept barang dan update barang. Coba kita ke menu update barang. Nah, di menu di tampilan update barang ini terdapat pada bagian atas terdapat tabel yang berisikan kolom-kolom dari data-data barang yang terdapat pada toko reseller. Dan di situ juga ada nama barang, stok barang, dan harga barang. Ketika kita ingin menambahkan suatu barang, maka kita harus mengetiknya terlebih dahulu. Misalnya nama barangnya corresponding dengan stok 20 dengan harga 40.000 kita tambahkan. Nah, data yang berhasil ditambahkan. Nah, pada tabel di atas terdapat kaos kuning dengan harga barang 40.000 dengan stoknya 20.
Dan kita akan coba untuk menghapus barangnya. Coba kita hapus kaos V-neck. Kita hapus barangnya. Nah, data yang kaos V-neck yang tadi terdapat di tabel di atas, ketika ditekan tombol hapus sudah tidak ada lagi di tabel atas. Dan coba kita update barangnya, kaos kuning kita ubah stoknya menjadi 10. Coba klik update. Nah, pada awalnya kaos kuning itu kan stoknya 20, sekarang telah diupdate menjadi stoknya sisa 10. Kemudian di ujung kanan bawah terdapat tombol back yang yes untuk menuju accept, untuk keluar, dan cancel untuk pada laman tersebut. Kita klik yes. Dan jika chat yes akan menuju ke laman accept return. Nah, di accept return ini merupakan laman untuk menyetujui dan menolak retur barang dari pelanggan. Misalnya dari Intan dengan atas nama Asari Dewi ingin meretur rok pensil dan jahitannya lepas, maka coba saya akan setujui. Nah, retur sudah disetujui, dan yang coba Asari Dewi kaos hitamnya coba saya akan tolak. Nah, kedua informasi ini akan dijelaskan pada Intan pada menu pelanggannya. Oke, baik, kita akan kembali ke menu pelanggan. Oke, kita ulang aja untuk run biar lebih enak. Maaf. Biar lebih enak dari login aja. Oke. Oke, kita tadi masuk sama akun kita yang namanya Sari Dewi. Dengan password juga sama Sari Dewi. Oke, kita coba. Oke, tinggal Sari Dewinya udah muncul di sini. Terus kita tinggal tekan tombol cek untuk melihat statusnya. Statusnya itu hanya muncul di nama Sari Dewi aja. Jadi kan sebenarnya ada banyak tuh, tapi karena kita udah set namanya Sari Dewi, jadi nama-nama ini aja yang udah keluar. Oke, jadi kurang lebih untuk program kita itu seperti itu. Oh ya, ada lagi satu. Tadi itu untuk kenapa stoknya itu bisa berubah secara otomatis ketika kita udah selesai melakukan transaksi. Itu karena dengan bantuan dari database-nya langsung, kita membuat sebuah trigger. Jadi trigger ini akan di-execute ketika after insert. Jadi ketika after insert insertnya udah di transaksi itu udah terjadi insert, itu bakal terjadi update di bagian stoknya. Jadi dengan query seperti ini, jadi stoknya itu bisa diperbarui dengan secara otomatis ketika user telah atau pelanggan telah melakukan transaksi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk program kami. Terima kasih.